Mengagamakan budaya atau membudayakan agama. Ada budaya itu adalah hasil cipta karya karsa manusia. Kita sepakat dengan itu? Di Mesir ada budaya menghanyutkan anak gadis ke Sungai Nil. Ustadz datang. Ya, saya kira ada pengajian lagi, itu Ustadz yang kedua. Belum. Oke, saya jawab. Kalau datang, suruh tunggu di luar. Datang. Cipta, karya, karsa itu disebut dengan budaya. Bukan wahyu dari Allah. Maka agama tidak bisa dimasukkan dalam kajian budaya. Karena wahyu Islam adalah dari Jibril, dibawa dari Allah, dibawa kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan nanti dicampur adukan antara agama dan budaya. Ada budaya di Mesir, dibuat rakit yang indah dengan hiasan, dihanyutkan anak gadis yang paling cantik ke Sungai Nil. Kisah ini bisa di dalam buku judulnya Al-Bidayah wan Nihayah. Al-Bidayah wan Nihayah. Judul lagunya Al-Bidayah wan Nihayah. Buku sejarah besar. Nama penulisnya Abul Fida Ismail Ibnu Katsir yang menulis tafsir Ibnu Katsir. Ada tradisi di Mesir menghanyutkan anak gadis ke Sungai Nil. Kalau anak gadis tidak dihanyutkan, air Sungai Nil tidak naik dan gandum tidak akan tumbuh dan masyarakat Mesir akan mati. Ada tidak budaya di Indonesia menghanyutkan anak gadis ke Sungai Nil? Tidak ada. Di tempat kita ambing untuk membuka hutan. Hai segala hantu setan penjaga hutan, ini kepala kambing, makan. Datang mufti kerajaan Siak Sri Indrapura, kerajaan Melayu Islam tahun 1723. Sultan terakhirnya Sultan Syarif Qasim menyerahkan kedaulatan kepada Presiden Soekarno 1946 di Yogyakarta. Kami mengikut Indonesia 1946. Kami paling cinta NKRI. 11 juta gulden disumbangkan Sultan kami untuk mengikut negara kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar. Muftinya berfatwa tidak boleh menanam kepala kambing ke dalam tanah untuk sesajen. Dihapuskan budaya itu. Makanya yang ditanam hanya darah kambing saja. Karena darah kambing haram dimakan. Darah nggak boleh. Darahnya masuk ke tanah. Lalu masyarakat bertanya, Kiai, Ustaz, darahnya buang, karena najis. Kepalanya antar ke rumah saya. Nanti kalau jinnya ngamuk, jinnya diusir dengan tahlil, beramai-ramai bertahlil di tepi hutan. Afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lari setan, tunggang langgang, lintang pukang, lari semua. Makanya setiap ada pengajian, saya kalau pengajian di kampung ada acara akikah, walimah, pasti dikasih kepala kambing. Kenapa? Karena tradisi dari dulu kepala kambing yang ditanam dalam tanah dinaikkan, diletakkan di dalam ustadz. Ustadz makan otaknya dengan lidahnya. Sekarang ustadz banyak yang setelah makan itu berkunang-kunang. Ketika ditanya, kenapa ustadz? Jinnya ganggu. Bukan darah tinggi kumat. Dari kisah yang terjadi tentang budaya di Mesir dengan yang terjadi di kampung halaman saya tentang menanam kepala kambing, bisa difahami tentang jawaban ini? Itu enaknya ceramah di komunitas Civitas Akademika, mahasiswa-mahasiswi cerdas-cerdas mereka. Yang nggak paham pun nganggu.